Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang HTML dan CSS dasar. Kami dari kelompok 2 ingin berikut anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Firman Hidayat, NPM 2008-10-10-002. Selanjutnya teman saya. Kenalkan, nama saya Tegar Widi Saputro, 2008-1010-0008. Kemudian saya Abdul Asyar Afif dengan NPM 2008-10-10-165. Dan saya Alfian Rozak, NPM 1808-1041. Tahu nggak sih HTML itu apa? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML sendiri merupakan bahasa markup standar untuk membuat halaman website. Secara HTML dibuat oleh seorang ahli fisika yang bernama Berners-Lee dengan penelitiannya yang berada di Swiss. HTML yang pertama pada tahun 1991. Dalam versi tersebut terdapat 18 HTML tab. Hypertext merujuk pada teks yang terdapat referensi atau link untuk teks lain sehingga dapat diakses oleh pengguna. Dan saat ini ada 140 HTML tag berdasarkan HTML Element Reference yang dimiliki oleh Mozilla Developer Network. Kode editor yang dapat kita pakai untuk membuat sebuah website yaitu yang pertama Notepad++, terus yang kedua Visual Studio Code, yang ketiga Sublime Text. Bebas pilih yang mana. Nah, ini beberapa tampilan. Untuk tampilan yang akan kita pakai jika menggunakan Notepad. Terus ini jika kita menggunakan Visual Studio Code. Dan yang ini tampilan jika kita menggunakan Sublime Text. HTML elemen basic atau tag HTML. Nah, ini beberapa contoh tag HTML untuk membuat sebuah website. Nah, ini doctype sendiri digunakan untuk menentukan tipe dokumen. Terus HTML tag untuk membuat sebuah dokumen HTML. Title tag untuk membuat judul dari sebuah halaman. Terus body tag untuk membuat tubuh dari sebuah halaman. Jadi keseluruhan tubuhnya sebuah website itu. Terus H1 sampai H6 itu untuk membuat heading atau judul pada sebuah website. Terus P digunakan untuk membuat paragraf, BR digunakan untuk membuat dari paragraf bagian pertama berpindah ke bagian kedua. Terus yang ke-9 yang ini HR tag untuk membuat perubahan dasar kata di dalam isi. Dan yang terakhir ini tag untuk membuat komentar. Nah, ini contoh untuk membuat website sederhana menggunakan HTML. Di H1 ini kita beri judul yang namanya jual beli ikan lele. Terus yang bagian paragraf ini diberi isian My First Builder Website for Business. Jadi ya tampilannya akan seperti ini. Nah, ini digunakan judul dari heading 1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Kita bebas memilih heading tersebut sesuai kebutuhan aja. Ini cara mengubah font pada heading menggunakan HTML. H1 style sama dengan tanda petik atas. Font size 50 px. 50 px ini digunakan untuk mengubah ukuran
pada bagian headingnya ini. Kita pilih sesuai kebutuhan. Jika 50 px maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin membuat paragraf pada sebuah HTML, berikut ini contoh programnya. Ini digunakan untuk membuat dokumen HTML body untuk menutup semua ini. Terus ini tampilannya akan seperti ini. Terus cara merubah ukuran font pada paragraf menggunakan HTML sama aja seperti yang di bagian heading tadi. Cuman bedanya ini kita ambil di depannya huruf P ini, kita tambah style font size 30 px sesuai kebutuhan. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini yang terakhir cara membuat baris dari paragraf satu ke paragraf berikutnya. Jadi jika ini contoh yang pertama, sebelum diubah, jika kita ingin mengubahnya ke bagian bawah seperti yang gambar kedua ini, kita beri tanda ini BR sebelum tulisannya ini, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. List. Ada 3 jenis macam jenis list yang bisa dibuat di HTML. Yang pertama, ordered list, biasa disingkat OL. Ordered list dibuat dengan tag OL lalu diisi dengan item yang dimasukkan ke dalam list. Seperti gambar di samping. Saya coba ketik dulu di Visual Studio Code, lalu saya jalankan sekalian. Dan saya screenshot lalu kolase. Item yang dibuat dengan tag list item untuk melist sebuah item. Next. Yang kedua, unordered list adalah list yang tidak terurut menggunakan simbol pada itemnya. Yang ketiga, description list, list yang berisi deskripsi atau penjelasan. Jadi biasa digunakan untuk membuat paragraf. Ada 3 tag yang digunakan untuk membuat description list. Yang pertama menggunakan tag DL. Yang kedua untuk membuat kata menggunakan tag DT. Yang ketiga tag DT untuk penjelasan atau paragrafnya. Next. Hyperlink. Hyperlink hyperlink atau juga HTML link biasa didefinisikan dengan tag HTML_A. Atribut terpenting dari elemen A adalah atribut href yang menunjukkan tujuan link atau tautan. Nah, teks tautan adalah bagian yang akan terlihat oleh pembaca. Dan jika kita mengkliknya, akan diarahkan menuju ke alamat URL yang telah ditentukan. Image. Sintak image HTML, tag HTML image digunakan untuk menyematkan gambar di halaman web. Tag image memiliki 2 atribut yang diperlukan. Biasanya ada src untuk menentukan jalur ke gambar. Yang kedua ada alt untuk menentukan teks alternatif ke gambar. Next. Table HTML. Tag table digunakan untuk mendefinisikan tabel dan terdapat 3 jenis tag yang menyokong tabel ini. Ada th untuk header,
ada TR untuk baris, ada TT untuk sel atau kolom. Next. Merge table atau biasa merging table digunakan untuk menggabungkan sel dalam tabel HTML. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan atribut rowspan dan colspan. Biasanya rowspan digunakan untuk menggabungkan sel dalam satu baris dan colspan untuk menggabungkan kolom dalam tabel. Next. Form HTML. Form HTML digunakan untuk mengumpulkan input pengguna, biasanya menggunakan tag form, dan memiliki elemen label dan elemen input. Elemen label berguna untuk pembaca, dan elemen input yang paling sering banyak digunakan. Next. Kita dilanjutkan dengan Selanjutnya kita ke CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang memiliki fungsi yaitu memperindah atau mempercantik tampilan HTML atau website dengan memperhatikan elemen tag HTML di dalamnya. CSS dapat mengubah dan menentukan baik itu posisi, warna, tag latar belakang, dan lain-lain. Secara CSS pertama bermula sejak munculnya HTML pada tahun 1970-an. Sejak kemunculannya tersebut, CSS mengalami perkembangan yang sangat pesat. Format dasar dari CSS yang banyak digunakan sekarang ini merupakan ide dari seorang programmer yang bernama Haakon Willem Lee yang tertuang dalam proposalnya mengenai Cascading HTML Style Sheet atau CSS pada bulan Oktober tahun 95 dalam konferensi W3C di Chicago, Illinois. Kemudian beliau bersama dengan seorang temannya yang bernama Pete Bush mengembangkan suatu standar CSS. Dan pada akhir tahun 96, CSS resmi dipublikasikan dan menyusul kemudian CSS level 1 pada bulan Desember. Pengerjaan proyek ini dibantu oleh seorang programmer bernama Thomas Redden dari perusahaan software ternama yaitu Microsoft. Kemudian ini adalah anatomi CSS. CSS memiliki struktur atau sintak dalam penelitian kode sendiri, yaitu selector, property, dan value. Seperti gambar di kanan ini ada gambar yaitu H1 yang di dalamnya terdapat color dan ada blue sih. Nah, H1 adalah bright selectornya, color adalah propertinya, dan blue adalah value-nya. Next. Selector adalah sebuah bagian dari CSS yang digunakan untuk memilih dan memanipulasi elemen spesifik pada HTML. Dan property adalah jenis style atau elemen yang akan diubah dalam sebuah tag HTML. Dan value adalah nilai dari property dari CSS itu sendiri. Next. Nah, sekarang kita ke penempatan CSS. Nah, sebelum HTML dapat dipercayai, kita perlu memasangkan atau memasukkan kode CSS kita ke HTML. Terdapat 3 cara untuk menaikkan kode CSS ke HTML. Di antaranya adalah inline, yaitu kode CSS diinputkan ke dalam tag-tag HTML seperti dalam tag H1, div, atau dan lain-lain. Kemudian 2 internal ada di dalam tag HTML, yaitu biasanya di bawah tag head, yaitu di bawahnya dikasih style, dikasih tag style, dan diakhiri dengan tag style juga. Kemudian ketiga adalah eksternal, yaitu kode CSS ada di luar HTML dengan format tipe yang berbeda, yaitu field tipe berupa CSS. Next. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut ini. Yang pertama adalah inline, yaitu kode CSS berada dalam tag HTML, yaitu seperti H1 style. Nah, style ini adalah kode CSS-nya.
Kemudian yang kedua, style, text style, dan diakhiri dengan text style. Kode ini berada di antara kode tag head HTML. Kemudian yang ketiga adalah eksternal, yaitu kode CSS ditaruh di field yang berbeda dengan HTML. Seperti pada yang link rel style sheet itu adalah untuk menghubungkan field CSS ke HTML. Yang mana link rel ini ditaruh di antara tag HTML yang bernama head, dan yang sebelah kanannya H1 itu adalah bisa ditaruh di file CSS itu sendiri. Next. Kemudian font styling. Terdapat beberapa gaya untuk menentukan font, yaitu adalah font family, yaitu menentukan jenis font dari sebuah elemen. Kemudian font style, mengatur style yang digunakan dalam font. Kemudian font variant, mengatur tampilan huruf agar menampilkan efek small caps. Kemudian font size, yaitu mengatur ukuran huruf. Kemudian font weight, menentukan ketebalan jenis huruf. Dan line height, untuk mengatur jarak antar baris. Nah, sintak dari font styling. Pada font family, sintaknya adalah ditulis font family, kemudian propertinya ditulis font family, kemudian value-nya ditulis family name seperti Arial, Times New Roman, atau dan lain-lain. Kemudian font style propertinya ditulis font style untuk propertinya, dan value-nya bisa normal untuk biasa, italic untuk miring, dan lain-lain. Kemudian ada varian, seperti tadi, propertinya font varian dan value-nya bisa normal, small caps, initial, inherit. Kemudian font size, propertinya font size dan value-nya bisa medium, X small, dan lain-lain. Kemudian font weight, propertinya font weight dan value-nya normal atau dan lain-lain. Kemudian line height, propertinya line height dengan value normal atau number atau line atau initial inherit. Next. Kemudian text styling. Terdapat beberapa style yang bisa digunakan pada teks, yaitu pertama tag align, itu mengatur posisi perataan teks atau paragraf. Kemudian tag transfer untuk menentukan kapital. Kemudian tag indent atau menentukan jarak spasi yang diserap di akhiran kata. Kemudian tag dekorasi, yaitu menambahkan atau menghilangkan garis seperti underline di elemen anchor. Kemudian tag shadow, yaitu mengatur efek bayangan pada tag. Kemudian letter spacing, memberi jarak antar huruf, dan word spacing, memberi jarak antar kata. Kemudian text styling, sintak dari text styling itu sendiri. Pada properti tag align terdapat value left, yaitu rata kiri, right rata kanan, center rata tengah, dan justify rata kanan kiri. Kemudian properti text transfer ada non, yaitu tidak ditampilkan, dan kapitalis ditampilkan uppercase besar semua dan lowercase kecil semua, dan lain-lain. Kemudian tag indent ada length, initial, dan lain. Kemudian ada properti tag dekorasi, yaitu bisa tag dekorasi, line tag dekorasi, style, dan lain-lain. Kemudian properti text shadow ada perlu diatur offset X-nya dulu, kemudian offset Y, kemudian nilai blur radiusnya, dan pemberian warnanya. Kemudian properti letter spacing atau word spacing itu untuk value-nya bisa normal, length, initial, atau inherit. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Alfian. Oke, selanjutnya yaitu membahas mengenai background pada CSS. Next.
di CSS background ini ada memiliki banyak elemen, contohnya seperti di samping ini. Jadi untuk melakukan perintah sebagai berikut itu tinggal kita tentukan saja untuk warnanya, backgroundnya seperti apa. Jadi dituliskan di body, kemudian background color sama dengan light blue. Jadinya tampilannya seperti yang ada di gambar. Kemudian next, selain warna dasar tadi, ada juga gradation background, yaitu warna gradasi untuk membuat latar belakang yang memiliki gradasi. Kita dapat menggunakan perintah seperti ini, yaitu dengan perintah background linear gradient. Jadi sekarang sudah banyak platform online yang menyediakan jasa untuk mengatur warna gradasi pada CSS dan otomatis dikonvert menjadi sebuah code. Next, kemudian ada opacity, background opacity, yaitu untuk menentukan transparansi daripada suatu elemen, dan semakin rendah nilai opacity-nya, semakin rendah transparansinya. Jadi kalau di gambar ini menggunakan opacity 0.3. Jadi sebenarnya kurang jelas juga kalau misalkan terlalu rendah. Awalnya nanti untuk informasi yang disampaikan di data yang disampaikan ini malah tidak bisa kelihatan. Next. Kemudian selektor. Di CSS selector ini ada pola yang digunakan untuk memilih elemen yang ingin kita ubah stylenya. Kemudian umumnya selektor ini memiliki banyak pola yang berbeda dan banyak. Tapi yang sering digunakan adalah selektor hover, menggunakan hover untuk mengubah warna sebuah kolom. Cursor ke kolom tersebut akan berubah warna. Contohnya seperti yang ada di gambar. Berubah warna menjadi keorangan. Next. Kemudian pseudo class CSS. Jadi kelas yang digunakan untuk mendefinisikan keadaan khusus sebuah elemen. Kemudian misal bisa digunakan untuk gaya elemen yang berbeda saat mengarahkan mouse ke atas. Jadi tampilannya seperti yang di gambar ini. Pseudo class property sama dengan value. Tampilannya seperti itu, teman-teman. Kemudian next. Yang selanjutnya yaitu inheritance atau pewarisan. Di CSS ini pewarisan mengontrol apa yang terjadi ketika tidak ada nilai yang ditentukan di suatu elemen. Jadinya biasa digunakan untuk sebuah properti seperti properti CSS yang dapat dikategorikan dalam dua jenis. Itu properti yang diwarisi, kemudian yang kedua yaitu properti yang tidak diwarisi atau non warisan. Penjelasannya yaitu untuk minum, kata satu itu kan mengartikan minumlah ketika merasa halus. Kemudian yang kedua, makanlah ketika merasa lapar. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya yaitu specificity. Jika ada dua atau lebih aturan CSS yang mengarah ke elemen yang sama, pemilih dengan nilai spesifik tinggi yang akan menang, dan deklarasi style yang akan diterapkan. Kemudian deklarasi style yang akan diterapkan di elemen HTML tersebut. Pada gambar di samping ini ada dua warna dalam satu elemen, tapi yang menang adalah yang tertinggi atau teratas, yaitu hijau. Jadi yang keluar adalah warna hijau. Next. Mungkin kemudian setiap pengguna CSS ini memiliki tempatnya dalam hierarki kekhususan. Jadi ada beberapa kategori yang menentukan tingkat specificity, yaitu gaya sebaris, contohnya H1 style sama dengan color pink. Kemudian kelas pseudocode menyeleksi atribut seperti contoh space hover, seperti yang ada di gambar. Next.
Next. Terima kasih. Eh, Adalah penjelasan dari kami kelompok 2. Ada kurangnya mohon maaf. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Yang pertama kita menggunakan W3 School, terus yang kedua ini menggunakan developer Mozilla.org. Sekian dari kami, terima kasih.